Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati. Saya dari semester 5, Prodi PAI. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Jadi, kata fikih adalah bentukan kata fikun yang secara bahasa adalah pemahaman yang mendalam. Definisi fikih secara istilah mengalami perkembangan dari masa ke masa, sehingga tidak pernah bisa kita temukan satu definisi yang tunggal. Karena pada saat itu para ahli merumuskan pengertiannya sendiri. Seperti Abu Hanifah, dia mengemukakan bahwa fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajiban. Dengan demikian, fikih bisa dikatakan meliputi aspek kehidupan manusia yang berislam, yang bisa masuk pada wilayah akidah, syariah, ibadah, dan akhlak. Pada perkembangan selanjutnya, kita jumpai definisi yang paling populer, yakni definisi yang ditemukan oleh Al-Midi, yang mengatakan bahwa fikih sebagai ilmu syara, yang bersifat praktis dan diperoleh melalui dalil yang terperinci. Sekarang mari kita lihat beberapa definisi fikih yang dikemukakan oleh beberapa ulama usul fikih. Definisi ini muncul dikarenakan kajian fikih yang dilakukan oleh fuqaha, di mana menggunakan metode-metode tertentu seperti qiyas, istihsan, istihsab, dan saddu syariah. Yang kedua yaitu ilmu tentang hukum syar'iyyah, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah atau wajib, larangan atau haram, pilihan atau mubah, anjuran untuk melakukan atau sunnah, maupun anjuran agar menghindarinya, atau makruh, yang didasarkan pada sumber-sumber syariah, bukan akal atau perasaan. Dari sini kita bisa mengerti kalau fikih merupakan hukum syariah yang lebih praktis, yang diperoleh oleh istidlal atau istimbat, atau penyimpulan dari sumber-sumber Al-Quran dan hadis. Yang keempat yaitu fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci, yakni Al-Quran dan Al-Sunnah, qiyas dan ijma', istidlal, istimbat, atau nazar yang menganalisis. Oleh karena itu tidak bisa disebut fikih, manakala proses analisis untuk menentukan suatu hukum tidak melalui istidlal atau istimbat. Jadi bisa disimpulkan bahwa fikih merupakan bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang sudah dewasa dan berakal sehat atau mukallaf, dan diambil dari dalil yang terperinci. Poin yang kedua yaitu ruang lingkup fikih. Fikih membahas berbagai hukum syariat seperti ibadah, yaitu perbuatan yang berhubungan dengan Allah seperti sholat, puasa, dan haji. Ruang lingkup yang kedua yaitu muamalah, yaitu perbuatan antara manusia sesama manusia, seperti jual beli, sewa menyewa, dan pegadaian. Ruang lingkup yang ketiga yaitu munakahat, yaitu hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan pernikahan, seperti mahar, wali nikah, dan talak. Ruang lingkup yang keempat yaitu zinayat. Zinayat adalah hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan pidana, seperti hukuman bagi pencuri, pembunuh, dan pezina. Adapun macam-macam ibadah terbagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah mahdah, yaitu ibadah yang khusus berbentuk praktik atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah. Yang kedua, ibadah ghairu mahdah. Ibadah ghairu mahdah adalah ibadah umum yang berbentuk hubungan sesama manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Poin yang selanjutnya yaitu ibadah dan karakteristiknya. Ibadah adalah perbuatan atau perkataan yang dilakukan untuk menunjukkan ketundukan, kepatuhan, dan rasa bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah juga merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan cara bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah. Secara etimologis,
Ibadah berasal dari bahasa Arab, yaitu daba'ah, yang artinya patuh atau tunduk. Dalam Islam, ibadah merupakan tujuan akhir yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang selanjutnya yaitu tujuan ibadah dalam Islam. Tujuan ibadah dalam Islam adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah untuk kepentingan yang bersifat ukhrawi, juga kepentingan dan kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat yang bersifat duniawi. Prinsip-prinsip ibadah ada 7. Yang pertama, niat beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, ibadah yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjadikan Rasulullah sebagai teladan dan pembimbing dalam ibadah. Dan yang keempat, ibadah itu memiliki batas, kadar, dan waktu yang tidak boleh dilampaui. Yang kelima yaitu menjadikan ibadah dibangun di atas kecintaan, ketundukan, ketakutan, dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, beribadah dalam keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dan yang ketujuh, ibadah tidaklah gugur kewajiban sejak balik dalam keadaan berakal sampai meninggal dunia. Poin yang selanjutnya yaitu kewajiban beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Ziyat ayat 56 yang artinya, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Arti ibadah di sini adalah bahwa jin dan manusia dalam hidupnya harus tunduk dan patuh terhadap aturan dan hukum Allah. Ibadah dari segi pelaksanaannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, ibadah jasmaniyah, ruhaniyah, yaitu perpaduan ibadah antara jasmani dan rohani, misalnya seperti sholat dan puasa. Yang kedua yaitu ibadah ruhaniyah dan maliyah, yaitu perpaduan ibadah rohaniyah dan harta, seperti zakat. Yang ketiga yaitu ibadah jasmani, ruhaniyah, dan maliyah, yakni ibadah yang menyatukan ketiganya. Contohnya seperti ibadah haji. Ditinjau dari segi kepentingannya, ibadah terbagi menjadi 2. Yang pertama kepentingan fardi atau perorangan, seperti sholat, dan kepentingan ijtima atau masyarakat, seperti zakat dan haji. Ibadah ada 5 macam. Yang pertama, ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, seperti zikir, doa, tahmid, dan membaca Al-Quran. Yang kedua, ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditemukan bentuknya, seperti membantu, menolong orang lain, jihad, dan mengurus jenazah. Yang ketiga yaitu ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang keempat yaitu ibadah yang tata pelaksanaannya berbentuk menahan diri, seperti puasa, iktikaf, dan ihram. Yang kelima yaitu ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan. Poin yang terakhir, keterkaitan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah dalam Islam menduduki posisi yang paling utama dan menjadi titik sentral seluruh aktivitas manusia, sehingga apa saja yang dilakukan oleh manusia bisa bernilai ibadah, namun tergantung pada niatnya masing-masing. Maka dapat dikatakan bahwa aktivitas manusia dapat bernilai ganda, yaitu bernilai material dan bernilai spiritual. Dapat disimpulkan bahwa ibadah adalah segala amal atau perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa perkataan, perbuatan, dan tingkah laku. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.